Entah ada firasat apa dan sebagainya ya teman-teman ya. Tapi ada orang yang kadang-kadang tuh kepingin banget segera kita temui ya kan. Atau sebaliknya teman-teman, ada juga orang yang pingin ketemu sama kita. Suddenly gitu ya, tiba-tiba ada telepon. Aku tuh punya firasat loh, gini ya. Cia ya. Firasatku ingin siapa sih dan apa tujuannya ketemu sama kita? Yuk kita intip ya di Oracle Card Indonesia, timeless reading, general reading teman-teman ya. Umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar pastinya, mau buka pikirannya, mau buka diri ya untuk wawasan yang jauh lebih luas lagi. Barengan kita belajar. Yuk. Anytime ya, boleh kalian dengerin karena ini sifatnya timeless teman-teman. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful world for you. Sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Jadi you don't need to pick a card, tidak perlu yang namanya pick a card ya. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang teman-teman ya. Karena bisa jadi itu ternyata yang mau ketemu sama kamu ya itu lebih dari satu orang ya kan. Jadi 3-3-nya gitu kan. Kita lihat aja nanti. Right. Oke, buat teman-teman Sagittarius ya kita baca. Sagittarius. Oke, siapa sih yang kepingin banget ya ketemu sama kamu? Siapa coba ya? Di cerita yang pertama ya kita lihat ciri-ciri orang ini nih kayak gimana. Oke, orangnya misterius banget ya. Orangnya misterius banget, terus susah banget buat terbuka ya teman-teman ya. Susah banget buat terbuka. Ada Scorpio di sini ya, dimana Scorpio ini bukan zodiaknya ya teman-teman ya, tapi lebih ke cerita ya, cerita bahwa ini orang yang tertutup, orang yang benar-benar misterius banget dan banyak sekali menyimpan rahasia ya, bisa jadi seperti itu. Lalu jatuh bangun dalam hidup itu udah biasa banget, makanan sehari-hari ya buat dia. Orang yang benar-benar udah mengalami pengalaman yang luar biasa banyak ya, dan ya dia punya gairah yang namanya seksualitas yang besar ya, sexuality yang besar seperti itu. Misterius ya, banyak yang disimpan, banyak yang namanya hal-hal yang ditutupin gitu. Nah seperti itu, banyak sih kehidupannya dia juga ya, dimana masa-masa transformasi atau masa-masa perubahan terjadi ya, seringkali seperti itu. Lalu seringkali juga lingkungan kayak nggak memihak dia ya, banyak sekali against lah ya sama lingkungan gitu, problem-problem ya berkaitan dengan lingkungan juga oke ya. Lalu banyaknya maksudnya ya. Alright, ini orang deket nggak sih sama kamu ya? Orang yang deket nggak sih sama kamu? Coba kita lihat. Ada Sun ya, bisa jadi dekat nih teman-teman ya, bisa jadi orang yang dekat sama kamu. Nah ya, kedatangannya ini pingin banget ketemu sama kamu ini ya tentang hal-hal yang positif atau hal-hal yang kayak gimana ya, hal-hal yang kurang bagus sih ya, berusaha mencari kamu banget gitu ya. Kenapa sih ya, tentang apa? Karena merasa diperlakukan gak adil sama kamu, karena merasa dikhianati sama kamu ya, seperti itu sih teman-teman ya. Jadi merasa diperlakukan gak adil, merasa dikhianati sama kamu ya, dan bisa jadi alasan yang lain adalah dia sedang berhasrat. Tadi kalau misalkan dilihat ya, gairah seksualnya tinggi teman-teman ya, bisa jadi dia mencari kamu karena dia sedang berhasrat sama kamu. OMG ya teman-teman ya, seperti itu. Gimana caranya ya untuk mengatasi hal seperti ini gitu? Gimana caranya? Ada hope di sana. Diatasi dengan cara apa sih ya? Diatasi dengan cara terbuka ya teman-teman ya. Karena gini, terbuka dan jadi diri kamu sendiri. Kalau kamu memang nggak nyaman ya jangan gitu. Relasi itu kan bukan hanya hubungan sesaat yang kamu seneng aku seneng ya udah kita jalan gitu kan, saling memberikan kesenangan ya udah kan, nggak hanya seperti itu. Tapi sisi yang lain ini yang bukan hanya have fun-nya aja, ini juga mesti diperhitungkan ya. Menjadi satu pasangan ya, atau menjalani satu relationship bukan hanya karena senang-senang aja dan sisi sempurna aja yang ditampilkan, karena hubungan seperti ini akan jadi sesuatu yang melelahkan ketika butuh aja gitu kan. Seperti itu kan sangat melelahkan. Awal-awalnya mungkin menyenangkan ya buat beberapa orang, tapi setelahnya ini kan jadi hubungan yang benar-benar toksik banget ya pastinya, seperti itu, right? Ini di cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju cerita yang kedua ya. Ciri-cirinya ini orang yang ya agak-agak ya ini agak-agak secara gampang banget gitu ya, kepikiran gitu, sering terjebak sama ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri ya. Sebenarnya ya ini orang yang punya kesadaran spiritual yang bagus sebenarnya, cuman sering kali ya dia tuh terjebak sama
ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri ya. Intuisinya sebenarnya bagus, cuman ya itu dia tadi ya, cumannya ini dia yang bikin berat ya. Ilusinya luar biasa gitu, jadi sering kali berdrama-drama dengan pikirannya dia sendiri ya. Finansial oke, teman-teman ya, dia suka banget sama hal-hal yang berkaitan dengan mistis ya, mistik lah ya, seperti itu. Orangnya kalau udah seneng sama orang ya rela berkorban pakai banget ya. Ini nyentrik banget orangnya cukup nyentrik ya. Sekarang kita lihat ya hubungannya sama kamu nih ya, hubungannya sama kamu ini cukup dekat nggak sih ya, hubungan yang seperti apa dan cukup dekat nggak? Cukup dekat nggak sih? Nggak terlalu sih ya teman-teman ya, nggak terlalu. Ini bisa jadi ya nggak terlalu ya. Tergantung mood sama perasaan kalau ini. Jadi kalau misalkan pas lagi pingin deket ya deket, kalau pas lagi enggak ya jauh banget gitu loh ya, bisa jadi seperti ini. Lalu pengen banget segera ketemu sama kamu ya, ini akan seperti apa sih ya, apa yang mau dia sampaikan atau apa yang kepingin dia lihat dan lain-lain. Ini adalah hal yang positif atau gimana? Bisa jadi hal yang positif ya teman-teman ya, bisa jadi hal yang positif, bisa jadi tentang pekerjaan atau hal-hal yang baik ya, atau berita-berita dari orang-orang yang kamu nanti, ini juga bisa ya. Kita coba lihat tentang apa. Tentang hal yang kamu udah tunggu-tunggu selama ini dan ternyata kamu dapetin gitu ya. Bisa jadi masalah pekerjaan juga bisa, atau tentang kabar dari seseorang yang kamu nanti ya, bisa jadi seperti itu. Hal-hal atau apa yang kamu inginkan tuh bakalan terwujud kayak gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Right? Yang masih dilakukan ya supaya lebih baik lagi. Ada transformasi, belajar untuk melepaskan, belajar untuk memulai, belajar untuk lebih terbuka ya, seperti itu teman-teman ya. Ada hal-hal yang terjadi yang terwujud gitu, dan itu bagus gitu. Cuman ya ini diingetin sih kalau misalkan bisa ya kendalikan diri, lalu juga lebih terbuka ya, jangan lagi berahasia dan hindari yang namanya terlibat dalam hubungan-hubungan yang berbahaya. Bisa jadi ini kabar dari orang yang kamu nanti ya, bisa jadi ternyata dia udah punya seseorang yang lain atau kayak gimana ya, bisa jadi seperti itu. Oke ya, di cerita yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga, orangnya kayak gimana sih ciri-cirinya? Ini orangnya mau belajar, mau banget belajar ya, bahkan mengembangkan diri itu emas gitu ya. Selalu mau belajar hal-hal yang baru, terus bijaksana juga karena mungkin dia banyak belajar ya teman-teman ya. Lalu juga pengalamannya banyak, lumayan ya. Kehidupannya sih ya naik turun lah ya, roller coaster gitu. Jadi benar-benar pengalaman hidupnya tuh banyak banget. Terus extrovert ya, dia cukup punya empati gitu kan kalau sama orang-orang sekitarnya. Pinter banget gak bergaul ya. Jadi orang tuh deket sama dia nyaman aja gitu ya. Setia, cukup setia orangnya. Setia. Ya, setia. Lalu juga bisa jadi dia lebih muda atau lebih tua ya teman-teman ya. Kalau dilihat secara ciri-ciri fisik ya, lebih tinggi bisa, lebih rendah juga bisa, lebih pendek juga bisa sih teman-teman ya. Jadi enggak yang sepantaran atau sama gitu, enggak ya. Lalu selanjutnya, deket gak sih ya? Deket gak sih sama kamu ya secara hubungan? Nah, tergantung sih teman-teman ya, tergantung mood juga. Kalau pas lagi mau deket-deket gitu kan, pas lagi mau jauh-jauh gitu ya. Aku jauh ya. Ya seperti itu. Lalu sekarang kita lihat pingin ketemu sama kamu ya, banget itu negatif atau positif sih yang dia harapkan gitu ya. Positif sih ya, lebih ke positif tentang apa ya? Bisa jadi ini tentang apa ya? Kalau dilihat di sini ada vision tentang apa yang kalian mau kejar gitu ya. Apa yang kalian mau kejar, artinya ini bisa jadi keuntungan juga ya teman-teman ya. Hal-hal yang menguntungkan ya, yang ibaratnya dia mau tawarkan ya, bisa jadi seperti itu. Apa yang mau dikejar, tujuan lah, ada tujuan ya di sana. Tentang keuntungan ya. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan ya, fokus kalau memang itu adalah sesuatu hal yang menurut kamu logis gitu kan dan masuk akal buat dijalanin ya jalanin ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan enggak ya kudu juga ngerti ya teman-teman ya, juga maksudnya mesti benar-benar apa ya, melihat hal-hal yang nyata.
Ibaratnya gini, kalau itu adalah sesuatu hal yang cuma di awang-awang doang gitu kan ya, nawarin sih gitu kan, keuntungannya kayak banyak gitu ya, tapi kayak misal di awang-awang doang menurut kamu ya jangan ya. Punya mimpi boleh, tapi kudu yang namanya nerima kenyataan. Atau ceritanya sebaliknya, selama ini kamu mungkin dilihat ya terlalu mengawang-awang banget dan ditawarin gitu kan sama dia sesuatu hal yang kamu bisa tuju, sesuatu hal yang nyata, ayo lakukan yuk gitu, daripada kamu melakukan hal-hal yang ibaratnya menunggu sesuatu hal yang benar-benar di awang-awang dan gak pasti hanya karena idealismenya kamu ya, kayak gitu. Oke teman-teman, ini dia lah ya. Bagus nih, beberapa ada yang bagus-bagus ya. Oke, untuk siapapun yang pingin banget ketemu sama kamu ya, semoga orang-orang ini yang datang dan hadir dalam kehidupan kita ya adalah orang-orang yang baik. Gimana caranya supaya orang-orang baik yang datang dalam hidup kita? Belajar dulu, belajar apa? Memperbaiki diri pastinya. Alright, kita bakalan jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia di next timeless reading ya, dengan tema yang berbeda, dengan zodiak yang berbeda pula yang kita baca. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.